Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Anjar Prihanti. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang kelanjutan dari video sebelumnya yang pernah saya buat, yaitu mengenai terkait metodologi penelitian data kuantitatif dan data kualitatif pada proses pembuatan skripsi. Nah, kali ini saya mau menjelaskan dari desain penelitian yang dilakukan pada saat proses penelitian itu terjadi. Nah, apa sih fungsi dari desain penelitian ini? Nah, biasanya desain penelitian ini mengenai rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, biasanya desain penelitian ini berisi mengenai populasi dan sampel, yaitu yang kedua itu mengenai jenis data, definisi operasional, bahkan metode analisis data. Nah, selanjutnya kita jelaskan definisi operasional. Nah, definisi operasional ini adalah cara pengukuran variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, di dalam suatu penelitian ada beberapa skala atau macam-macam skala pengukuran yang di sini dijelaskan 4 macam-macam skala pengukuran. Yang pertama itu ada skala normal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan yang keempat tuh ada skala rasio. Nah, di sini kita akan membahas beberapa skala-skala tersebut. Yang pertama kita bahas mengenai skala interval. Nah, skala interval itu bisa disebut skala Likert. Skala Likert yang dimana skala ini digunakan untuk mengukur suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai persepsi tentang fenomena yang terjadi. Nah, biasanya skala Likert ini bisa kita temukan pada saat jawaban-jawaban yang kita kirimkan dalam kuesioner jawaban-jawaban yang kita terima pada saat memproses pengiriman kuesioner. Nah, atau tanggapan-tanggapan yang kita dapatkan pada saat pengiriman kuesioner. Nah, yang kedua itu dengan skala Likert ini variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan tersebut di dalam suatu kuesioner. Nah, jawaban setiap item itu mempunyai instrumen, ada yang gradasi dari sangat positif sampai gradasi yang sangat negatif. Nah, selanjutnya ada terkait skala pengukuran dan instrumen penelitian. Nah, di sini skala Likert itu ada beberapa contoh alternatif dalam jawabannya. Nah, biasanya pada saat kita membuat kuesioner itu, item-item berisi pertanyaan akan diberikan jawaban seperti, yaitu contoh pada skala Likert ini yang secara alternatif ada jawaban terkait sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. Selain dari jawaban item tersebut, bisa juga digunakan seperti jawaban sangat positif, positif, negatif, bahkan sangat negatif. Nah, bahkan ada beberapa jawaban-jawaban yang tidak lain menggunakan kata-kata seperti selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait skala pengukuran dan instrumen penelitian juga mengenai skala Likert. Nah, biasanya dari jawaban-jawaban pertanyaan tersebut digunakan seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, bahkan sangat tidak setuju. Nah, dari beberapa jawaban tersebut terdapat beberapa skor yang kita pertimbangkan atau kita berikan, seperti sangat setuju itu seringkali diberikan skor 5, yang kedua setuju itu diberikan skor 4, lalu ragu-ragu diberikan skor 3, tidak setuju diberikan skor 2, dan sangat tidak setuju itu diberikan skor 1. Nah, selain skala Likert terdapat juga skala Guttman. Nah, skala Guttman ini pengukurannya berbeda dengan skala Likert karena skala Guttman ini mempunyai dua jawaban yang tegas, data yang dapat selain internal ataupun rasio. Nah, skala Guttman ini dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda juga. Dalam bentuk checklist, jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Beda dengan lainnya dengan skala Likert. Nah, skala Likert itu tadi mempunyai 4 jawaban ataupun 5 jawaban yang mempunyai skor 5 sampai minimum skor 1. Nah, sedangkan skala Guttman ini mempunyai skor tertinggi paling 1 dan skor terendah 2 dan hanya mempunyai 2 jawaban. Selanjutnya itu ada skala nominal. Nah, skala nominal ini adalah skala pengukuran yang dimana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda saja. Nah, contoh hitam, putih, gelap, terang,
KAP BIK 4, bisa KAP BIK non itu pria wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran, serta berisi perlawanan atau antagonis dari lawan kata tersebut. Selanjutnya ada macam-macam skala pengukuran. Di sini terdapat macam-macam skala pengukuran, yaitu masih skala ordinal. Nah, skala ordinal ini skala yang memiliki makna rating. Jawabannya, pertanyaannya bertingkat, mempunyai seperti contoh juara 4, juara 3, juara 2, juara 1. Nah, biasanya skala ini tuh berkaitan dengan rating atau kejuaraan. Biasanya 4 itu dikategorikan menjadi juara 4, 3 dikategorikan menjadi juara 2, menjadi juara 3 dikategorikan menjadi juara 3, 2 dikategorikan menjadi juara 2, dan 1 dikategorikan menjadi juara 1. Nah, selanjutnya ada terkait macam-macam skala pengukuran. Nah, terakhir itu mengenai skala rasio. Skala rasio ini adalah skala yang dimana penggunaannya itu terdapat perhitungan. Nah, data yang dihasilkan itu misalnya berupa data rasio. Nah, rasio ini merupakan skala tinggi dan skala pengukuran. Contoh dalam penelitian ini, penelitian menggunakan skala rasio ini biasanya ditentukan oleh laba bersih per aset total. Nah, laba bersih itu terkait dari jumlah laba dibagi dengan aset total atau total aset ya. Selanjutnya ada terkait populasi teknik sampling. Nah, di sini ada populasi dan sampel. Nah, biasanya dalam penelitian itu pasti terdapat dua, yaitu populasi dan sampel. Apa sih yang dimaksud dengan populasi? Nah, populasi di sini itu diterkaitkan oleh wilayah atau sekumpulan, bisa disebut dengan sekumpulan atau sekelompok, yang dimana terdapat objek subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik masing-masing yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian bisa dapat disimpulkan. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, seperti contoh populasi yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Nah, populasi tersebut bisa dikaitkan menjadi itu seperti karyawan. Sekelompok karyawan itu bisa disebut populasi. Nah, pada suatu proses penelitian seperti seseorang sedang meneliti mengenai faktur pajak. Nah, biasanya di dalam terdapat sekelompok populasi itu adalah sekelompok karyawan tersebut. Nah, sedangkan sampel yang terdapat di dalam suatu perusahaan itu untuk mengamati faktur pajak yaitu terkait adalah e-faktur serta dokumen-dokumen faktur pajak. Nah, itu yang disebut dengan sampel. Lalu selanjutnya terdapat teknik sampling, yaitu dimana teknik pengambilan sampel ini ada beberapa, itu secara skematis, dan teknik sampling seperti gambar yang tertera di samping, yaitu ada probabilitas sampling dan no probabilitas sampling. Nah, perbedaan dari probabilitas sampling dan no probabilitas sampling itu bisa dilihat dari tabel di samping, yaitu yang pertama simple atau random atau sampling. Ya, yang kedua itu proportionate stratified atau random sampling. Yang ketiga itu disproportionate stratified random sampling. Yang keempat itu area atau cluster sampling menurut daerah. Nah, sedangkan non probability sampling itu yaitu sampling sistematis yang pertama, yang kedua sampling kota, yang ketiga sampling aksidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, yang keenam snowball sampling. Nah, selanjutnya selanjutnya saya ingin menjelaskan teknik sampling pada probabilitas sampling. Nah, maksud dari teknik probabilitas sampling ini adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggotanya. Populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi beberapa, yaitu yang pertama ada simple random sampling. Nah, apa sih yang dimaksud dengan simple random sampling? Simple random sampling itu dikatakan sebagai simple yang sederhana. Nah, simple ini dikatakan random karena pengambilan sampel anggota populasi ini dilakukan secara acak atau random. Nah, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Nah, contohnya seperti di samping, yaitu ada populasi pada sampel. Nah, selanjutnya ada teknik sampling proportional
stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen atau sama atau dan berstrata secara proporsional. Nah, suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Nah, seperti contohnya yaitu S1 sebesar 50 orang, SM sebesar 100, SMK 500, SMP 100, bahkan SD 50 orang. Nah, sampelnya itu S1 sebesar 14 orang, SM sebesar 85, SMK sebesar 139. Bisa dilihat contohnya pada tabel di samping. Nah, selanjutnya itu ada teknik sampling yang disproportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi strata tetapi kurang berproporsional. Nah, di sini misalnya pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 sejumlah 3 orang, S2 sejumlah 4 orang, S1 sejumlah 90 orang, SMU 80 orang, dan SMP sebesar 700 orang. Nah, maka 3 orang yang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok tersebut itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Nah, di teknik ini bisa terkaitan di mana teknik sampling ini digunakan sebagai sampel yang dimana mempunyai karakteristik atau tingkat tertinggi yang diambil. Nah, oke, selanjutnya ada cluster sampling atau area sampling. Nah, dimana teknik sampling ini menentukan sampel bila objeknya yang akan diteliti itu sumber datanya sangat luas, seperti contohnya ya penduduk dari suatu negara, suatu kota maupun suatu kabupaten. Nah, bisa dilihat contohnya untuk menentukan pada gambar di samping yaitu populasi daerah tahap 1 dan tahap kedua. Nah, selanjutnya itu ada teknik sampling not probability sampling. Nah, teknik non probability sampling ini adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan kepada anggotanya, setiap unsur atau anggotanya populasi untuk menjadi sebuah sampel. Nah, biasanya sistem ini juga ada beberapa, yaitu ada sampling sistematis, yaitu dimana teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, misalnya dari semua anggotanya diberi nomor urut dari nomor 1 bahkan sampai nomor 100. Nah, begitu juga pengaturannya sampel dari nomor 1 sampai nomor 100 dengan nomor ganjil. Selanjutnya sampling quota. Nah, sampling quota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kota yang diinginkan. Nah, maksud dari sampling ini tuh dimana kota itu terbatas atau bisa diinginkan. Misal sebuah kota atau sebuah negara itu hanya menggunakan jumlah anggotanya itu sebesar 50 orang. Maka yang disebut dengan sampling kota itu adalah mempunyai jumlah atau kota yang dibataskan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu sampling arsidental, yang dimana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan. Nah, sampling arsidental ini dimana seorang peneliti ini ingin menentukan sampel dari orang yang bertemu dengannya. Maksudnya sistem orang secara hampir sama dengan simple matching random, yang dimana simple matching random itu adalah secara acak, sedangkan sampling accidental ini bisa dilihat teknik pengambilan sampel pada saat kebutuhan saat mendesak gitu, bisa disebut seperti itu. Selanjutnya itu teknik sampling purposive. Nah, purposive ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, sampel yang dia adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Nah, jadi sampling purposive ini bukan hanya sembarangan sampel yang diambil. Nah, sampel ini adalah ada hubungannya dengan keterkaitan sebuah penelitian. Misalnya penelitian itu tentang kerajinan pegawai. Nah, maka terlebih dahulu sampel tersebut itu harus dilakukan oleh pegawai-pegawai yang mempunyai tingkat kerajinan. Nah, selanjutnya adalah sampling jenuh. Nah, sampling jenuh itu adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi yang relatif kecil atau kurang dari 30 orang. Nah, istilah lain sampel jenuh ini bisa dikaitkan sebagai sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, tapi dalam sampling jenuh ini dilakukan bila jumlah anggotanya itu kurang dari 30 orang. Nah, selanjutnya ini ada teknik samplability sampling pada snowball sampling. Nah, kenapa dikatakan snowball sampling? Karena teknik penentuan sampel ini mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Nah, jadi bisa dikatakan sampling ini sampling yang sampling yang berurutan. Misal dalam satu orang itu bisa mengajak teman-temannya, dari teman tersebut bisa mengajak teman-temannya kembali, sampai dengan seterusnya. Nah, contoh snowball tersebut itu bisa dilihat di gambar samping. Nah, oke, sekian penjelasan atau presentasi yang saya lakukan di desain penelitian tersebut ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.